Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Mailania Sari dari kelas 06 PPKP 004, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing atau memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama itu ada pengertian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah atau persoalan dalam hubungan internasional. Pengertian lain juga dapat diartikan sebagai berbagai materi, kebiasaan atau asas yang mengandung atau menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum internasional. Sumber hukum internasional juga dibedakan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama ada sumber hukum material dan golongan yang kedua ada sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah bahan-bahan atau materi aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi peristiwa atau situasi tertentu. Sedangkan sumber hukum formal adalah yang menentukan prosedur pembuatan hukum, yaitu siapa, bagaimana, dan bagaimana hukum material dapat ditegakkan. Macam-macam sumber hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional atau traktat. Yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui. Yang keempat, keputusan-keputusan pengadilan atau jurisprudensi internasional. Dan yang kelima, ada karya-karya hukum atau ajaran para ahli. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional akan mempergunakan satu perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti daripada sesuatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, pengadilan internasional atau ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan satu persatu mengenai pengertian dari macam-macam sumber hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan di antara anggota masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional memegang peranan penting dalam mengatur pergaulan internasional antara subjek-subjek hukum internasional pada umumnya. Mengingat perjanjian internasional lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Sebab dengan bentuknya yang tertulis, di mana hak-hak dan kewajiban para pihak secara jelas dirumuskan, akan lebih memudahkan juga dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya di beberapa negara, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, yaitu ada perjanjian yang dibentuk melalui 3 tahap pembentukan.
yang terdiri dari perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Sedangkan golongan yang kedua yaitu perjanjian yang dibentuk melalui 2 tahap pembentukan yang terdiri dari perundingan dan penandatanganan. Selanjutnya ada kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktek atau kebiasaan negara-negara, yakni kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Contohnya, kebiasaan untuk memberikan sambutan kehormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan tembakan meriam. Nah, kebiasaan internasional ini dapat diakui sebagai suatu hukum apabila memiliki beberapa syarat. Di antaranya yakni 1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Hal ini biasa disebut sebagai unsur material. Dan yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum atau biasa disebut sebagai unsur psikologis. Sumber hukum internasional yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, adanya prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer. Sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Karena prinsip-prinsip hukum umum ini melandasi semua hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini, yang pertama ada prinsip fakta sansatanda, yang kedua prinsip itikat baik, yang ketiga prinsip resiprositas, dan yang keempat ada prinsip jurisprudensi domestik. Selanjutnya, ada keputusan-keputusan pengadilan atau jurisprudensi internasional. Keputusan-keputusan pengadilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional dapat berupa keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif, tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dan yang terakhir, ada karya-karya hukum atau ajaran para ahli. Pendapat para sarjana terkemuka mengenai suatu masalah tertentu, meskipun bukan merupakan hukum positif, seringkali dikutip untuk memperkuat argumen tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum. Pendapat para sarjana akan lebih berpengaruh jika dikemukakan oleh perkumpulan yang profesional. Baik teman-teman, apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber hukum internasional adalah berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum internasional. Hukum internasional juga mengenal adanya sumber hukum formal dan sumber hukum material. Dalam arti material adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Macam sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan atau jurisprudensi internasional, dan karya-karya hukum atau ajaran para ahli. Ya teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.